Hai Besti, Assalamualaikum. Di video kali ini Wati Endut mau berbagi masakan rumahan 3 resep gulai. Gulainya ini gulai sayur dan gulai ikan. Untuk pertamanya ini saya mau masak gulai ikan bawal. Gimana masaknya dan caranya? Simak terus video Wati. Langsung saja di bahan dan perbumbuannya ya Besti. Ini saya mau siapkan bumbu halusnya. 1 buah bawang merah besar, 5 buah bawang putih, seuras jari jahe sedikit terasi, 3 buah ini cabai rawit, dan 1 buah ini cabai hijau atau bisa diganti dengan cabai merah. Ini mau diulek ataupun di blender ya Besti. Dan ada bumbu tambahannya, lengkuas dan serai dan daun jeruk. Dan ini sayurannya saya gunakan, saya campurkan sayuran sekalian. Kentangnya 2 buah dan kacang buncisnya ini dalam 10 buah yang saya sudah potong jadi 2. Dan ikannya ini bahan utamanya ini saya gunakan ikan bawal ini dalam 2 ekor atau bisa diganti dengan ikan apapun. Ini santannya ini dalam 1 kotak santan instan yang ukuran paling kecil 65 ml. Bahan dan bumbunya sudah disediakan. Lanjut untuk memasak. Sebelum memasak saya mau blender bumbunya dahulu. Bumbu sudah di blender, ini saya mau tumis bumbunya di minyak secukupnya saja. Tadi saya juga sudah panaskan wajannya ya Besti, jadi ini tinggal ditumis sampai beraroma wangi, sampai kering bumbunya dan sampai matang. Kalau nggak matang takutnya nanti berbau langu, kurang enak ya Besti. Dan ini tadi saya lupa, saya tambahkan ini kunyit serbuk dalam setengah sendok teh. Ini harus ada ya Besti. Dan ini bumbu tambahannya ada serai, ada lengkuas, ada daun jeruk. Daun jeruknya saya gunakan 4 lembar, lengkuasnya seuras jari dan 1 batang serai, cukup dikeprek saja. Dan ini juga saya tambahkan asam keping. Ini juga jangan lupa asam kepingnya cukup setengah saja, ukuran paling kecil ya, biar nanti rasanya itu gurih, pedas dan asam-asam itu enak banget Besti. Dan sambil menumis gini saya mau tutup dahulu sampai 10 menit atau 15 menit di api yang sedang. Dan ini sudah 15 menit, saya tumis selama 15 menit. Ini bisa dilihat perbedaannya, ini sudah kering bumbunya dan aromanya ini wangi banget, wangi dari tumisan bumbu. Ada bahan tambahannya lengkuas, serai dan daun jeruk. Jadi ini tuh betul-betul menggoda banget aromanya ya Besti. Dan ini saya tambahkan juga santannya, dikarenakan bumbunya sudah matang. Santannya ini terlalu pekat, jadi saya mau tambahkan air. Takaran airnya ini bisa disesuaikan selera kalian seberapa banyaknya, karena saya nggak takar, saya hanya mau gunakan dalam 2 mangkok ukuran kecil ini ya Besti. Ini saya tambahkan garam 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh dan gulanya 1 sendok teh. Jadi ini tuh sudah enak banget dan sudah mendidih. Saya masukkan ini sayurannya ini sebetulnya saya tambahkan saja supaya nggak masak sayur lagi, jadi dimasukkan sekali. Itu tuh bertambah enak kalau sayurannya dicampurkan di kuah lemak. Kuah lemak ini seperti kuah santan gitulah ya Besti. Dan ini saya masukkan ikannya juga. Ikannya ini juga dimasak sekalian. Kalau yang suka digoreng yuk digoreng. Dikarenakan saya masak untuk nenek, jadi saya nggak mau goreng. Soalnya ini sudah ada santan, jadi nggak mau digoreng-goreng lah. Saya masukkan seperti ini. Ini tinggal menunggu ikan dan sayurannya matang saja ya Besti. Tapi ikan bawal ini cepat banget matangnya, dikarenakan ikan bawal ini dia punya tekstur dagingnya itu sangat lembut, jadi gampang banget matangnya. Dan sayurannya juga. Dan direbus itu atau dididihkan sampai 5 atau 7 menit saja. Ini seperti ini tuh sudah matang. Tadi saya didihkan selama 7 menit. Ini ada bahannya, ada jantung pisang, ada tempe tadi 1 papan atau 1 bungkus seperti itu. Ini itu jantung pisangnya itu saya gunakan 1, soalnya di sini itu susah banget cari jantung pisang atau beli. Ya saya campurkan dengan kacang panjang. Kacang panjang ini dalam 10 buah.
dan ada bumbu-bumbunya lainnya. Ini bumbu untuk campuran nanti, bumbu halus sedikit terasi, 2 sendok teh ini ketumbar halus, dan 1 sendok teh ini kunyit bubuk atau kunyit serbuk, dan ada 1 buah bawang merah besar, 4 buah atau 5 buah ini bawang putih, 3 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah, dan sedikit lengkuas ya besti. Dan tahapan pertamanya saya mau rebus dahulu jantung pisangnya. Jantung pisangnya direbus dahulu ya besti. Ini tadi saya sudah panaskan minyak, minyak air, dan saya tambahkan juga ini garam 1 sendok teh saja. Dan ini jantungnya dimasukkan, jantung pisang ya. Jantung pisang di sini harganya mahal dan nggak mudah dicari juga di pasar ya besti. Dan ini ditutup sampai empuk, dan berapa menitnya saya kurang tahu, pokoknya direbus sampai empuk. Jantung pisangnya ini sudah empuk, saya tadi sudah cek juga, jadi sudah empuk. Ini mau saya angkat dan ditiriskan. Ini tuh warnanya agak hitam ya, soalnya susah lah ya besti. Kalau ada yang tahu gimana caranya supaya jantung pisang ini nggak hitam seperti ini. Ini mungkin jenis jantungnya ya besti ya. Dan ini sudah selesai. Dan lanjutannya saya mau tumis bumbunya tadi. Bumbunya tadi saya sudah haluskan seperti biasanya saya blender supaya mudah dan simple. Dan ini saya tambahkan ini lengkuasnya secukupnya saja, dan 2 lembar ini daun salam. Ini ditumis sampai matang seperti biasanya juga. Kalau masak tumisan bumbunya itu harus matang, itulah yang dinamakan masakan enak, bumbunya harus matang ya besti ya. Dan tiba-tiba ini bumbunya sudah mateng. Ini seperti ini, bisa dilihat sudah kering kan besti. Ini tuh sudah dipastikan mateng. Dan di tahapan lanjutannya saya mau masukkan sayurannya dahulu, karena tadi jantungnya sudah direbus dan jantungnya sudah empuk, jadi saya mau masukkan sayuran kacang panjangnya dahulu ini, dan tempenya nanti saya pun gak goreng dahulu, saya masukkan gitu saja. Tapi kalau yang suka digoreng bisa digoreng, tapi saya enggak, saya masukkan campur dengan kacang panjangnya seperti ini ya besti ya. Nah seperti ini dimasukkan langsung, nggak usah digoreng kalau saya. Kalau kalian mau goreng ya silahkan. Ini ditumis, dikasih air sedikit supaya kacangnya ini sedikit layu, dan bumbunya ini meresap di tempe ya besti. Kacang panjangnya sudah layu dan sudah empuk. Saya mau masukkan ini 1 kotak santan instan. Ini tadi saya lupa untuk menyebutkannya. Kalau masak gulai nggak pakai santan itu kurang gurih ya besti. Jadi santannya saya gunakan 1 kotak dalam ukuran 200 ml. Dan saya tambahkan juga ini air ini juga secukupnya. Maaf ya besti, saya nggak pernah taka seberapa banyak airnya yang saya gunakan untuk masak, soalnya ini tuh masakan rumahan, jadi disesuaikan selera kalian masing-masing seberapa banyak yang mau ditaruh airnya. Dan ini tinggal dididihkan saja santannya, soalnya kacangnya sudah matang, tempenya juga, dan bumbunya sudah matang. Dan tinggal dimasukkan juga nanti itu jantung pisangnya. Sebelum dimasukkan jantung pisang, saya masukkan ini penyedap, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh ini gula pasir sedikit saja. Dan bisa dikoreksi rasa sesuai selera kalian masing-masing ya. Kalau yang lagi suka agak asin bisa ditambahkan juga, atau apapun lah, pokoknya disesuaikan selera ya. Dan ini saya masukkan jantung pisangnya, dikarenakan santannya sudah empuk, jadi tahapan terakhir saya masukkan jantung pisang. Itu sudah kelihatan menggoda banget, warnanya itu pun juga kuningnya juga nggak pucat-pucat banget, dan ada warna hijaunya dari kacang panjang, dan rasanya ini gurih banget.
dan enak banget, pedas ada, gurih ada, menyatu pokoknya besti. Dan saya masukkan juga ini cabai, ini saya masukkan gitu saja untuk tambahan pedas. Dan ini tinggal dikoreksi rasa, disesuaikan selera masing-masing ya besti ya. Tapi kalau rasa ini sudah mantap endulita. Kalian wajib mencoba resep gulai jantung pisang, kacang panjang, dan tempe. Pokoknya mantul besti. Dan ini sudah matang, tinggal disajikan. Langsung saja di videonya ya besti. Ini pastinya bahan utamanya ada sayur nangka. Sayur nangka ini kalau di kampungnya Wati itu namanya tewel atau gori. Di kampung kalian apa namanya ya? Bisa di komen. Ini tuh saya sudah bersihkan, saya sudah potong, dan saya sudah rebus. Jadi ini sudah matang atau sudah empuk. Saya nggak buat video waktu perebusannya, itu sama saja ya besti. Ini ukurannya berapa saya kurang tahu, pokoknya saya beli dalam 2 bungkus ya, 2 bungkus plastiknya itu 1 kiloan. Dan ini bumbunya cukup simple, tapi ini rasanya enak banget versi saya, versi Wati. Ini ada 3 buah cabai merah, 6 buah cabai rawit, kalau yang suka pedas bisa ditambahkan, ada 7 buah bawang merah, ada 5 buah bawang putih, ada kunyit ukurannya segitu seperti itu, atau seuras jari, dan ada 2 buah ini buah kemiri. Ini semua bumbu halusnya ya besti. Dan ada bumbunya lainnya juga. Ini ada dalam 1 sendok teh ini ketumbar yang saya sudah sangrai dan saya sudah blender. Tapi kalau nggak ada bisa diganti dengan ketumbar yang biji tapi disangrai dulu. Dan ada terasi bakar sedikit. Dan ini juga ada santan, pastinya mau masak gulai harus ada santan biar bertambah lemak dan gurih. Ini 1 kotak ini ukurannya 200 ml ya besti. Dan langsung saja saya mau ke tutorial masaknya. Ini tuh saya mau goreng dahulu bumbu halusnya. Ini percabean, perbawangan, perkemirian, dan kunyit. Ini saya mau goreng sampai layu saja, nggak usah sampai matang banget. Kalau sudah layu, diangkat dan langsung di blender, dicoper ataupun maupun diulek bersama-sama dengan ketumbar dan terasinya tadi ya. Lanjut besti, bumbunya saya sudah blender. Ini saya mau tumis irisan bawang merah ini. Ini tuh untuk tambahan supaya bertambah sedap ya. Saya tambahkan irisan bawang merah, saya tumis dahulu, dan saya tambahkan juga lengkuasnya ini dan daun salamnya supaya ada aromanya bertambah sedap ya besti. Dan ini saya tumis sampai layu saja bawang merahnya ini. Dan kalau sudah layu, masukkan juga bumbunya yang sudah dihaluskan. Bumbu yang sudah dihaluskan ini sebetulnya sudah masak atau sudah matang, dikarenakan saya tadi goreng dahulu. Jadi ini saya mau tumis sebentar saja bersamaan dengan bawang merahnya. Kalau sudah ditumis dengan bawang merahnya juga sudah layu, tinggal dimasukkan santan. Mudah dan praktis masak hari ini, masak resep gulai sayur nangka yang rasanya enak banget besti, gurih, enak, pedas, pokoknya lengkap deh besti. Kalian wajib mencoba. Dan ini saya mau masukkan santannya yang 1 kotak ini. Saya mau masukkan semuanya. Dan nanti ditambahkan air. Ditambahkan airnya itu disesuaikan berapa banyaknya ya besti. Soalnya saya kalau masak itu nggak pernah takar. Jadi bukan resep-resep ala restoran atau di tempat-tempat makan, itu tidak. Ini ala-ala saya sendiri, setiap hari saya masak. Jadi ini menu harian setiap hari saya masak ya besti. Dan ini tadi saya sudah tambahkan air secukupnya seperti ini. Saya tambahkan ini gulanya 2 sendok teh, dan itu saya pakai perasa beef stock. Beef stock itu seperti perasa daging, seperti
Royco ataupun Masako yang berasa daging ya. Itu bisa disesuaikan selera kalian, mau pakai perasa apa saja bisa. Dan ini garamnya tadi saya juga sudah tambahkan. Garamnya cukup 1 sendok teh dulu. Nanti kalau kurang rasa bisa ditambahkan. Dan ini santannya juga sudah mendidih. Dan ini saya mau masukkan juga sayur nangkanya. Ini tadi sudah mendidih agak lama. Pastikan kalau masak sayur santan itu santannya biar mendidih agak lama supaya tidak cepat basi nanti sayurnya ya. Ini saya masukkan sayur nangkanya. Kalau sudah masuk seperti ini juga biarkan dulu biar mendidih, biar meresap antara sayur dan santannya ya. Dan jangan lupa dikoreksi rasa. Soal rasa bisa disesuaikan selera kalian masing-masing. Yang suka lebih asin atau lebih tambah gurih lagi bisa ditambahkan. Dan ini saya mau rasa dahulu. Rasanya sudah pas, enak, gurih, pedas jadi satu, mantul pokoknya. Dan ini sudah mendidih dan sudah agak lama juga mendidihnya. Saya rasa sudah meresap juga di sayurannya. Dan ini saya mau matikan dan siap disajikan. Sambil menyajikan sayur nangka ini, selesai sudah masaknya saya hari ini. Masaknya cukup simple, caranya mudah, dan ini resep gulai nangka yang praktis, masaknya cepat dan rasanya enak dan gurih dan pedas. Ini itu enak banget digandingkan dengan nasi putih, dengan kalau kurang pedas ditambahkan dengan sambal terasi, dengan goreng tempe atau goreng tahu. Ini mantul banget besti. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat dan berguna untuk bestiku semuanya. Dan sampai jumpa di video masakan sederhana, menu harian, menu masakan rumahan ala Wati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.